Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febnika, NIM 2310505019, mahasiswa radiologi semester 5 kelas A2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah biostatistik, yaitu membuat 4 uji statistik pada soal yang diberikan, melakukan tutorial langkah-langkah di aplikasi SPSS. Uji yang saya lakukan ada 4, yaitu uji deskriptif, uji normalitas, uji Friedman, dan uji Wilcoxon. Berikut tutorial uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Uji pertama yang akan saya lakukan adalah uji deskriptif. Uji deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data dengan cara mengukur mean, standar deviasi, nilai maksimum minimum. Nah, biasanya uji deskriptif ini adalah hampir uji langkah pertama sebelum melakukan uji statistik lainnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk uji deskriptif menggunakan SPSS? Yang pertama, kita klik analis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Nah, biasanya untuk ketiga variabelnya akan kita pindahkan ke kotak variabel yang di samping. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul untuk uji deskriptif nilai rata-rata, minimum, maksimum, mean, standar deviasi. Nah, kita lanjut uji yang kedua, yaitu uji normalitas. Bagaimana cara melakukan uji normalitas? Nah, sebelumnya uji normalitas itu adalah untuk mengetahui apakah data yang kita uji ini normal atau tidak. Bagaimana caranya? Kita klik kembali analis, kemudian kita klik deskriptif statistik. Nah, kita cari bacaan explore. Ketiga variabel ini kita kontrol A, kemudian kita pindahkan ke kotak yang bacaan dependent list. Setelah itu kita klik plots. Nah, kemudian kita centang ya di bagian deskriptif yang bacaan normality plots with test. Nah, setelah sudah kita centang, kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, hasil uji normalitas akan keluar. Untuk interpretasi hasil uji normalitas bisa kita lihat ya pada Shapiro-Wilk. Nah, kapan data dikatakan normal? Data dikatakan normal jika p-value lebih besar dari 0,05. Nah, kita lihat di sini untuk rendah karbo 0,883, vegetarian 0,646, kemudian 0,854. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya nilai yang tertera di sini adalah lebih besar dari 0,05. Jadi kita simpulkan data tersebut normal. Baik teman-teman, uji yang ketiga adalah uji Friedman. Uji Friedman tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antar tiga diet, rendah karbo, vegetarian, dan normal. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita klik analis, kemudian kita cari yang bacaan non parametric test. Setelah itu kita klik yang paling bawah, legacy dialog, kemudian kita klik yang paling bawah juga correlated sample. Nah, setelah itu teman-teman tadi kita kontrol dulu. Seharusnya dia di sini dulu, kemudian kita kontrol A dan kita pindahkan ke tabel tes variabel.
Nah, pada bagian test type kita centang yang bacaan Friedman. Kemudian kita klik OK. Nah, nilai Friedman testnya akan muncul. Bisa kita lihat yang untuk interpretasi hasilnya pada bagian bawah yang bacaan SIMSIG ya atau p-value di sini menyatakan hasilnya 0,000. Nah, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan ada perbedaan signifikan. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jadi di sini disimpulkan ada perbedaan ya karena 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05. Alasan memilih uji Friedman. Walaupun hasil uji normalitas Sapir-Whorf menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, kita atau peneliti tetap menggunakan uji Friedman. Hal ini dipilih karena ukuran sampel penelitian relatif kecil, N sama dengan 10, sehingga penggunaan uji parametrik seperti repeat measure ANOVA berpotensi kurang stabil dan sensitif terhadap variasi data. Uji Friedman merupakan uji non-parametrik yang lebih robust untuk sampel kecil dan tidak mensyaratkan homogenitas varian antar kondisi. Nah, selain itu, uji ini lebih sesuai untuk data yang bersifat ordinal atau tidak sepenuhnya memenuhi asumsi interval. Nah, dengan pertimbangan tersebut, uji Friedman dipandang lebih tepat dan aman untuk analisis penelitian ini. Baik, uji yang keempat adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon tujuannya untuk melihat pasangan mana yang berbeda. Nah, di SPSS nanti kita akan melakukan uji 3 kali, seperti rendah karbo dengan vegetarian, rendah karbo dengan normal, vegetarian dengan normal. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita masuk pada data di SPSS, kemudian kita klik analis, kita scroll ke bawah yang bacaan non-parametric test, kemudian ke leg dialogs, kemudian klik yang bacaan di scroll ke bawah yang 2 related sample. Nah, setelah itu data yang sudah ada di sini kita klik tanda panah rendah yang seperti saya bilang tadi pada tabel test pairs, rendah karbo FS vegetarian, rendah karbo FS normal, vegetarian, dan normal. Langsung saja kita masukkan, kita klik yang rendah karbo, kita klik tanda panah. Nah, dia akan masuk kepada tabel test pairs di variabel 1. Kemudian kita masukkan lagi yang vegetarian. Nah, dia akan berpindah ke bagian variabel 2. Kemudian kita klik lagi rendah karbo, klik normal, kemudian vegetarian, dan normal. Nah, setelah sudah masuk ke tabel test pairs, kemudian pada bacaan test type kita centang yang Wilcoxon. Nah, di sini sudah tercentang. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul Wilcoxon Signet Range Test. Nah, kita bisa lihat pada untuk hasilnya, kita lihat pada SIMSIG. Nah, kita lihat untuk vegetarian rendah karbo 0,05, karbo 0,05 dan 0,5. Nah, untuk interpretasi hasilnya, apabila p-value lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Nanti di sini ada perbedaan ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.